selamat siang Abang, Kakak, dan teman-teman semua. Kita bertemu lagi di ibadah Jumat siang pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan mengangkat satu lagu pujian, yaitu Sungai Sukacita Surga. Masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami telah ada pada siang hari ini ya Tuhan, bersama-sama untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan berkati dan sertai kami ya Tuhan, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat keempat, yang berjudul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikian Mazmur kita pada siang hari. Dalam doa semua kita akan mengangkat satu lagu pujian, yaitu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Selamat siang, saudara-saudara sekalian yang ada di STHB. Selamat siang, selamat Hari Paskah saya ucapkan. Perkenalkan, saya adalah Vikaris Hansela Veda dari GRI Bandung. Dan saudara, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini mengenai Tuhan beserta kita. Dan ini akan diambil dari Filipi 2 ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat yang ke-13. Saudara, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk ibadah singkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat terus dilatih untuk mencintai Tuhan dalam hidup kami dan dalam segala apapun yang kami kerjakan. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, Tuhan pimpin dan sertailah kami. Terima kasih Tuhan, berkati, berikan hati kami kelunakan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di pasal ini Paulus sedang menjelaskan bagaimana seorang bisa menjadi milik Kristus. Di awal-awal pasal kedua, pasal pertama bahkan ya, itu dijelaskan bagaimana seorang sebelum menjadi milik Kristus itu adalah orang-orang yang disebut sebagai orang kafir. Apa yang dimaksud dengan orang kafir, saudara sekalian? Kita tentu mengerti orang-orang kafir adalah orang-orang yang dibenci Tuhan, karena mereka tidak percaya Tuhan dan mereka menolak Tuhan. Tetapi pengertian kafir di sini bukan saja mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi yang paling jelas adalah mereka tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya kita bisa melihat ini seperti orang-orang yang nothing to do with God. Gak ada urusannya sama sekali dengan Tuhan. Tuhan berlaku adil, Tuhan berlaku kasih, Tuhan berlaku kebenaran, Tuhan berlaku apapun saja seperti yang tidak ada urusannya dengan orang ini. Inilah yang disebut dengan orang kafir. Jadi orang kafir bukan saja orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi orang yang jauh dari Tuhan. Dan ini adalah konsep yang sangat penting sekali saudara sekalian, karena Alkitab menyaksikan bahwa Allah berbicara dengan umatnya melalui perjanjian. Saudara, seluruh Alkitab dilihat dari perjanjian Allah dengan umatnya. Kalau kita bisa melihat dari awal, dari kitab Kejadian misalkan, Adam sudah membuat perjanjian dengan Allah. Ada dua perjanjian malahan Adam, yaitu perjanjian kerja dan perjanjian anugerah. Nuh juga diberikan perjanjian oleh Allah. Musa juga diberikan perjanjian oleh Allah. Abraham diberikan perjanjian oleh Allah. Daud diberikan perjanjian oleh Allah. Dan seluruh nabi-nabi bekerja. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka menyampaikan segala isi hati Tuhan. Semuanya berdasarkan perjanjian dengan Allah. Maka saudara sekalian, ketika manusia berelasi dengan Allah, manusia dan Allah mengasihi manusia, itu semua dilakukan di dalam konteks perjanjiannya dengan manusia. Saudara, Allah tidak mengasihi manusia di luar perjanjiannya. Ini kita harus mengerti dengan baik sebagai orang Kristen. Allah tidak mengasihi orang yang random. Allah tidak mengasihi manusia yang random. Itu sebab kenapa Allah memanggil umatnya. Karena hanya dengan umatnya ini Allah mengikat perjanjian dengan mereka. Dan kenapa Allah tidak mengasihi orang-orang lain? Karena Allah tidak mengikat perjanjian dengan orang-orang lain. Maka saudara, kasih Allah bukan kasih yang tanpa perjanjian, tetapi kasih yang di dalam perjanjian. Karena saudara sekalian, kasih tanpa perjanjian akan menjadi kasih yang sangat merusak. Kita bisa lihat ini jelas di dalam relasi pernikahan. Misalkan suami dan istri menikah, mereka diikat oleh perjanjian, dan mereka mengasihi, dibatasi atau diikat di dalam perjanjian itu. Maka saudara sekalian, ketika kita menikah nanti, ataupun orang tua kalian menikah, atau siapapun menikah, saudara, menikah itu bukan dimulai dari mengasihi baru mengikat perjanjian. Saudara, ini adalah konsep yang sangat keliru sekali. Karena apa? Karena kalau saudara memberikan titik tumpu dari pernikahan kepada mengasihi, saudara bisa mengatakan kita tidak mengasihi pasangan dan kita ceraikan pasangan kita. Kita putuskan perjanjian kita. Ini adalah konsep-konsep dari orang Muslim lebih tepatnya, bukan orang Kristen. Orang Kristen memiliki konsep pernikahan adalah diikat di dalam perjanjian, sehingga mereka mengasihi di dalam perjanjian itu. Dan ini adalah dasar yang Allah berikan, sehingga orang tidak bisa asal menceraikan pasangannya. Saya sudah tidak mengasihi dia, maka saya mau menceraikan dia. Nggak bisa saudara sekalian, karena ini ada perjanjian. Perjanjian menjadi dasar dari relasi kasih. Maka sama dengan perjanjian di dalam pernikahan pun, Allah pun mengasihi manusia, memberikan segala pengasihannya, memberikan segala perhatiannya, seluruh hal yang dimilikinya di dalam konteks perjanjiannya dengan manusia. Dan melalui perjanjian inilah Allah mengasihi manusia. Melalui perjanjian inilah Allah bisa dekat dengan manusia.
Saudara sekalian, namun saudara sekalian, bagi bangsa Israel, dekat dengan Allah adalah hal yang sangat menakutkan. Ini jauh berbeda dengan pemikiran orang-orang zaman sekarang. Misalkan orang sekarang semua pengen dekat sedekat mungkin dengan Allah. Orang sekarang pengen dekat dengan maksud-maksud yang berbagai macam hal. Saudara mau dekat dengan Allah karena apa? Banyak orang mau dekat dengan Allah karena Allah bisa membuat mereka tenang, karena Allah membawa kebahagiaan di dalam hidup mereka, karena Allah menciptakan atau mewujudkan keinginan hidup mereka. Sehingga ketika hidup saya mau bahagia, saya harus dekat dengan Allah. Tapi saudara sekalian, ini adalah pemikiran atau pemahaman yang sangat keliru sekali. Dan ini sangat kurang ajar sekali, memakai Allah sebagai hal untuk memuaskan dirinya. Dan hal konsep seperti ini tidak dalam Alkitab. Saudara, bagi orang Yahudi, kedekatan dengan hak Allah bukanlah membawa bahagia, sukacita yang begitu besar, tidak. Tetapi kedekatan dengan Allah berarti menghadapi murkanya yang menyala-nyala. Saudara, orang Yahudi sangat sadar sekali ketika mereka dekat dengan Allah, hidup mereka penuh dosa, tidak mungkin bisa berdamai dengan Allah. Sehingga ketika mereka dekat dengan Allah, yang ada hanyalah murkanya yang akan menghancurkan mereka, yang akan membinasakan mereka. Dan kita bisa lihat sangat jelas hal ini dalam kitab Keluaran. Misalkan orang Israel tidak berani dekat dengan Allah. Gak berani, saudara. Ketika Allah berfirman kepada orang Israel, mereka mengatakan, kami gentar dan kami sangat takut sekali, karena kedahsyatan yang Allah buat, karena firman yang begitu dahsyat yang Allah miliki. Sehingga mereka menyuruh Musa untuk bisa datang menghadap kepada Allah. Saya mohon izin sebentar. Saudara sekalian, mereka meminta Musa menjadi perwakilannya mereka, karena mereka takut berbicara sendiri dengan Allah. Maka saudara sekalian, untuk manusia menghadap Tuhan, untuk manusia dekat kepada Allah, untuk manusia berada tetap di dalam perjanjiannya dengan Allah, manusia memerlukan mediator. Manusia memerlukan penghubung antara Allah dan manusia. Dan ini yang harus kita pahami, saudara sekalian. Manusia tidak bisa asal dekat dengan Allah. Oh, saya dekat dengan Allah, saya bawa damai ya. Saya dekat dengan Allah, saya bawa sukacita ya. Saudara, ini konsep yang sangat asing di dalam perjanjian lama. Karena ketika kita berani dekat dengan Allah, kita akan dimatikan oleh Allah. Kita bisa lihat konsep ini di dalam kemah suci. Misalkan ketika orang yang masuk ke dalam kemah suci itu bukan orang biasa, harus dan hanya imam besar saja. Bagaimana kalau orang biasa mau masuk? Mati, saudara. Maka saudara sekalian, orang yang di luar ini, orang yang mau bertahan, orang yang mau masuk di dalam perjanjian ini, orang yang mau berada di dalam perjanjian ini, tidak bisa asal masuk. Mereka akan dibinasakan oleh Allah. Lalu saudara sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana umat Allah mengikat perjanjian dengan Allah dan mereka bisa tetap berada di dalam perjanjian ini, saudara? Dengan mediator. Saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak mediator. Ya, salah satunya Tuhan bisa pakai malaikat, Tuhan bisa pakai para nabi. Dan kita akan soroti dari satu hal saja, dari nabi. Nabi berfungsi untuk menyampaikan kehendak Allah kepada manusia. Mereka berfirman. Firman ini bukan untuk mengarahkan manusia, bukan, saudara. Ini konsep dari Islam. Islam percaya bahwa setiap nabi berfirman mengarahkan manusia untuk hidup benar. Tetapi lebih dari itu, saudara, nabi di dalam Alkitab mengarahkan, bukan saja mengarahkan manusia, tetapi membawa manusia mengenal Allah, membawa manusia mendekat kepada Allah. Dan inilah yang Mazmur maksudkan. Misalkan di dalam Mazmur pasal yang pertama, hidup dekat dengan Allah, takut akan Allah. Takut akan Allah bukan berarti saudara tidak mau ketemu Allah, tidak. Tetapi saudara, ketika berhadapan dengan Allah, saudara gentar dengan Allah. Kita gentar dengan Allah. Dan kegentaran itu terjadi karena apa? Karena kita mengenal Allah kita itu siapa.
Saudara, kalau kita berada di sebelah Presiden Jokowi misalkan, presiden kita, saudara tidak akan berani sembarangan bertingkah, bukan? Kenapa saudara tidak berani sembarangan bertingkah? Karena saudara tahu sebelah saudara itu siapa. Kalau saudara berani brutal, ya, kadang-kadang anak-anak muda itu suka bercanda dengan brutal, bercanda dengan liar. Kenapa saudara bisa lakukan itu? Karena saudara tahu sebelah saudara itu teman, sebelah saudara itu karib, sahabat. Maka saudara berani bercanda dengan cara yang lebih ekstrim dibandingkan saudara bercanda dengan Presiden Jokowi misalkan. Saudara tidak berani bercanda seperti itu. Dan ini yang dimaksud dengan kegentaran. Saudara tahu Allah siapa, saudara kenal Allah siapa, sehingga saudara hidup dekat dengan Allah, bukan hidup sesuka-sukanya. Saudara, hidup dekat dengan Allah itu berarti mengerti kehendak Allah dan merenungkan kehendak itu siang dan malam. Di dalam bahasa Inggris memakai kata pleasure sebenarnya. Jadi di dalam ayat yang ke-13 ini sebenarnya bukan menurut kerelaannya, bukan. Tetapi ditafsirkan dengan bahasa Inggris itu menurut kesenangannya. Orang yang dekat dengan Allah mengerti kesenangan Allah dan menyatukan kesenangan dirinya dengan kesenangan Allah. Ini kesenangan Allah, ini kesenangan dirinya, disatukan. Ada sinkronisasi. Saudara mengikuti apa yang Allah senangi. Saudara mengambil delight daripada kesenangannya Allah. Dan banyak orang sekarang yang menghendaki sinkronisasi seperti ini. Bukan ikut kesenangannya Allah, bukan. Tetapi Allah harus ikut kesenangan diri. Saudara, ini bukan dekat dengan Allah, tetapi ini dekat dengan setan. Karena hanya setan yang berusaha untuk menundukkan Allah sesuai kehendaknya. Tetapi umat Tuhan tidak demikian. Umat sangat ingin dekat dengan Allah. Dan ketika umat dekat dengan Allah, dia ingin sinkron dengan apa yang Allah inginkan. Dan ini hanya bisa terjadi ketika manusia mengenal kehendak Allah sungguh-sungguh melalui firman-Nya. Maka manusia dekat dengan Allah karena menjalankan firman, karena mengerti, karena mengenal Allah melalui firman yang diberikan oleh para nabi. Firman diberikan kepada umat sebagai bagian dari komunikasi Allah di dalam perjanjian. Gimana caranya manusia tetap bertahan di dalam perjanjian itu? Firman Tuhan diberikan. Manusia tetap diikat di dalam perjanjian karena ada firman. Maka orang yang mendengar firman adalah orang yang di dalam perjanjian. Mendengar bukan saja berarti dia mendengarkan orang khotbah, tidak. Tetapi yang melakukannya juga, karena ini satu paket di dalam tradisinya Yahudi. Dan inilah, hal seperti inilah yang digenapi di dalam Kristus. Saudara, para nabi menyampaikan firman. Mereka bukan firman itu, sehingga mereka pun bergumul untuk menjalankan firman itu. Mereka terpisah dari firman. Mereka sampaikan firman yang bukan mereka sendiri. Sehingga ketika mereka memberikan contoh teladan kepada umat Tuhan, mereka pun bergumul untuk melakukan firman itu. Dan para nabi menyampaikan Taurat ini kepada umat. Justru, saudara sekalian, Paulus mengatakan ini justru menjadi cermin bagi kehidupan mereka yang dimurkai oleh Allah. Ketika Taurat diberikan, bangsa Israel sadar bahwa hidup mereka terlalu jauh dari Taurat, bahwa dosa mereka terlalu jauh dari Taurat, sehingga saudara sekalian, mereka semakin sadar akan murka Allah. Maka di bawah hukum Taurat, Paulus mengatakan kita hanya sadar akan murka Allah. Saudara semakin sadar hukum Taurat, semakin sadar, semakin kenal Tuhan, saudara, respon pertamanya adalah bukan, oh saya semakin damai. Tidak. Respon pertama saudara semakin dekat dengan Allah, seharusnya adalah saudara makin sadar hidup saudara akan segera dimurkai oleh Allah. Dan para nabi tidak bisa selesaikan murka ini, saudara. Para nabi gak bisa. Tetapi Kristus bisa. Kenapa dia bisa? Karena dia adalah firman yang sejati. Dia bukan saja memberi firman, dia bukan saja mengucapkan firman, tetapi dia juga memberikan dirinya sendiri sebagai firman itu kepada manusia. Dan saudara sekalian, ketika Kristus memberikan dirinya sebagai firman, sang firman itu kepada manusia, dia menyatukan Allah dan manusia di dalam dirinya sendiri. Dia yang mewakili Allah, dia yang mewakili manusia. Dia menyatukan dengan cara apa? Dialah satu-satunya yang berhasil, yang bisa memuaskan murka Bapa dengan mati di atas kayu salib.
Dia adalah mediator, dia adalah pengantara sejati kita. Dia sungguh-sungguh mewakili Allah. Dia memberikan firman. Dia mewakili Allah dan dia mewakili manusia sebagai firman, sebagai sang firman yang harus mati di atas kayu salib. Sehingga melalui Kristus saja kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara, tanpa perdamaian dengan Allah ini, manusia akan terus punya kesenangan yang bertolak belakang dengan Allah. Dan manusia akan terus mendapatkan murka Allah. Tidak kompatibel ini saudara sekalian. Seperti alat-alat gadget kita. Kalau nggak kompatibel kan nggak bisa jalan ya. Saudara mau sampai kapanpun ya, sampai lebaran kuda pun ya, saudara pasangkan itu alat tidak kompatibel, nggak nyambung, nggak jalan saudara sekalian, nggak bisa. Sama, Allah benci dosa, manusia cinta dosa. Allah cinta kekudusan, manusia benci kekudusan. Allah kekal, manusia sementara. Allah tidak akan binasa, manusia akan binasa. Allah hidup dengan kebenaran, manusia hidup dengan kebohongan. Saudara, coba pikirkan ini. Cari satu saja alasan di mana Allah dan manusia bisa bersatu, bisa kompatibel. Gak ada saudara sekalian, gak ada. Manusia tidak mungkin dekat dengan Allah. Manusia akan binasa kecuali ada yang jadi mediatornya. Itu sebab Kristus diperlukan oleh manusia sebagai mediator yang sejati, penghubung yang sejati ini, sehingga manusia bisa tetap berada di dalam perjanjian dengan Allah. Manusia tidak bisa merasakan kasih Allah, sukacita Allah dalam perjanjian dengan Allah. Kenapa saudara? Karena ada mediator, karena ada Kristus yang membawa kita tetap bersatu di dalam perjanjiannya. Tanpa Kristus, saudara nggak bisa bersatu. Maka Israel gagal di dalam perjanjian lama, saudara. Kenapa? Karena mereka bersatu, mereka berusaha bersatu di luar Kristus, saudara. Di luar Kristus, bukan di dalam Kristus. Sekali lagi saudara sekalian, ketika Kristus menyatukan kita, maka kita bisa dekat dengan Allah dengan keadaan yang damai. Saudara dekat dengan Allah, saudara tidak dimusnahkan oleh Allah. Kenapa? Karena ada Kristus. Saudara harus tahu ini, karena ada Kristus. Dan sekali lagi saudara sekalian, yang dimaksud dekat dengan Allah itu apa? Bukan orang yang kelihatan suci. Oh, dekat dengan Allah berarti orang yang menyerupai seperti Allah. Misalkan kalau kita melihat ya, orang ini sangat dekat sekali, sangat ngefans sekali dengan BTS misalkan. Maka dia akan pakai baju, dia akan dandan, dia akan pakai segala sesuatu sesuai dengan yang BTS lakukan. Tetapi bukan ini saudara sekalian. Bukan ini. Sehingga saudara, kita sebagai orang Kristen, kita nggak ikut lagi seperti zaman Yesus dulu ya. Yesus dulu bajunya masih pakai daster panjang dari atas ke bawah. Kita mau more like Jesus, kita pakai daster dari atas ke bawah. Kita pakai janggut dipanjang-panjangin. Kita pakai kumisnya panjang, brewokan besar gitu ya. Enggak saudara, udah enggak lagi. Bukan itu yang dimaksud dekat dengan Allah. Bukan orang yang kelihatan seperti itu. Bukan orang yang kelihatan suci saja. Bukan orang-orang yang kelihatan seperti menyerupai Allah saja, tetapi orang yang sungguh mengerti kehendak Allah dan melakukannya sebagai kesenangan. Saudara garis bawahi ini, sebagai kesenangan. Apakah saudara lakukan perintah Allah sebagai kesenangan atau sebagai beban? Saudara datang ke persekutuan ini sebagai kesenangan atau sebagai beban? Saudara baca Alkitab sebagai kesenangan atau sebagai beban? Saudara datang beribadah kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan sebagai kesenangan atau sebagai beban? Bahkan saudara percaya Kristus sebagai kesenangan atau sebagai beban? Ketika manusia percaya Kristus, mereka akan mengagumi Kristus dan hidup seperti Kristus. Karena apa? Dia tahu apa yang Tuhan inginkan. Dia punya selera yang sama dengan Kristus. Selera Kristus apa? Kekudusan. Maka orang yang dekat dengan Allah akan hidup di dalam kekudusannya Tuhan, saudara. Karena tanpa itu orang itu akan dihancurkan, akan dimusnahkan, saudara. Dan inilah yang disebut dengan hidup beriman. Saudara, beriman itu bukan berarti aku percaya kemudian aku diselamatkan. Tidak. Hidup beriman berarti saya mau dan saya punya selera yang sama dengan Kristus. Saya punya kesenangan yang sama dengan Kristus. Itu sebab saudara sekalian, kenapa kita disebut satu tubuh dengan Kristus, saudara. Satu tubuh itu artinya apa? Artinya kita memiliki satu tujuan,
satu tindakan, satu kesenangan, satu pengharapan, satu penghiburan, satu pikiran, satu kelakuan dengan yang Kristus miliki. Saudara, seluruh hidup kita bersatu dengan Kristus, sehingga orang bisa melihat bukan kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Inilah yang disebut dengan Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta kita ada kedamaian. Karena apa? Karena Tuhanlah yang kita sangat cintai. Saudara, ketika kita sangat mencintai orang tua kita, ketika kita dekat dengan dia, kita akan sangat bahagia, bukan? Ketika kita mencintai orang yang ada di sekeliling kita, ketika kita dekat dengan mereka, kita akan sangat bahagia, bukan? Kenapa saudara tidak bahagia ketika dekat dengan Tuhan? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan akan mendapatkan damai. Karena apa? Karena saya dekat dengan yang saya cinta. Karena saya dekat dengan yang saya inginkan. Saudara, sebenarnya kalimatnya lebih tepat bukan Tuhan beserta kita, tetapi kita bersatu dengan Tuhan. Bukan hanya Tuhan beserta kita, dan orang-orang perjanjiannya saja, yang di dalam perjanjiannya saja, yang bersatu dengan Tuhan dan diselamatkan. Bagaimana dengan hidup kita, saudara sekalian? Sudah berapa tahun kamu percaya kepada Kristus? Masihkah kamu kagum kepada Dia? Siapakah orang yang lihat di dalam hidupmu? Apakah orang melihat dirimu sendiri, atau orang melihat Kristus hidup di dalam hidupmu? Kiranya sebagai orang Kristen, kita dapat sungguh-sungguh beserta dengan Tuhan kita, karena kita mencintai apa yang Dia cintai. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau membuat kami bersatu. Karena Kristus membuat kami memiliki selera yang sama dengan Tuhan, mempertobatkan kami dan mencintai Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami hidup mencintai Engkau. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah selera-Mu, nyatakanlah kesenangan-Mu pada kami, sehingga kami bisa mencontohnya dan kami bisa belajar untuk mencintai apa yang Kau senangi. Dan hidup kami di dalam damai sejahtera Tuhan, karena kami beserta dengan Tuhan yang kami cintai. Karena kami beserta dengan Tuhan yang adalah kesenangan kami. Bantu kami Tuhan, menjadikan Engkau sebagai kesenangan hidup kami. Bukan dunia ini, bukan apapun yang kami miliki, tetapi hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang, shalom. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Tuhan berkati. Baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga khotbah. Kiranya apa yang telah disampaikan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita semua. Dan kita angkat satu lagu pujian, yaitu Allahku Dahsyat. Tinggi
kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama aku Abel Brianto Tagaol. Di sini aku mau cerita atau memberikan kesaksianku yang bisa dibilang berkaitan juga sama tema IJS kita, yaitu Tuhan beserta kita. Nah, jadi ceritanya gini kawan-kawan. Waktu aku kelas 2 SMP, itu kelas 8 SMP, kami satu keluarga dari Riau, dari Pekanbaru Riau, mau menuju ke Medan, mau melakukan perjalanan ke Medan pakai mobil pribadi. Kami satu keluarga itu ada aku, bapak aku, tulang aku, dan mama aku sama adik aku. Nah, kami sebelum ke Medan rencananya mau singgah dulu, mau mampir dulu ke Balige, ke rumahnya kakaknya mama aku, kalau bahasa Bataknya mak tua itu dibilang. Baru karena kami mau singgah ke Balige, jadi kami nggak lewatin lintas yang biasa kami lewati kalau mau ke Medan. Jadi kami itu lewatnya lewat Simpang Parsabolas. Kalau kawan-kawan tahu Simpang Parsabolas itu, nanti tuh lewatin daerah Tarutung. Nah, kami kan belum pernah lewat daerah Simpang Parsabolas itu, jadi baru pertama kali lah lewat situ. Jadi meraba-raba lah jalanan itu kan. Nah, jadi kami masuk dari Simpang Parsabolas itu aja udah gelap, udah maghrib, dan cuaca di situ juga baru selesai hujan deras, tapi masih gerimis-gerimis. Jadi jalanan tuh basah lah kan. Nah, masuklah kami di Simpang Parsabolas itu. Pertama itu sebelum kejadian ini, jalanan di sekitar situ masih dalam perbaikan. Jadi masih bertanah-tanah, lumpur-lumpur gitu kan. Tapi kami, puji Tuhannya situ aman lah lewat. Nah, tibalah di jalan tuh, sebelah kiri kami tuh ada tebing tinggi, sebelah kanan tuh jurang. Nah, baru keadaan jalan di situ juga nggak ada pencahayaan, lampu-lampu jalan tuh nggak ada, yang ada cuman lampu kendaraan-kendaraan yang lewat aja. Nah, akhirnya ya kami lewatlah yang jalanan berlumpur tuh kan, sampailah di jalanan yang berjurang tadi. Nah, di depan kami itu ada mobil polisi kan. Nah, kami nggak tahu di depan mobil polisi itu tiba-tiba ada tikungan ke kiri tajam. Jadi dipotong bapakku inilah mobil polisi. Disalip. Nah, disalip bapakku inilah mobil polisi ini kan. Bapakku nggak tahu tiba-tiba ada tikungan ke kiri tajam. Nah, kaget bapak aku, banting setir lah ke kiri tiba-tiba kan. Namanya jalanan juga gelap, kondisi di jalanan becek karena habis hujan. Jadi mobil kami itu dibilang balik arah, bahasa gaulnya ngedrift yang mutar 360 derajat mobil kami itu. Nah, di situ kami panik lah semua, menjerit lah semua di dalam mobil itu kan. Untung lah bapak aku sigap, dia narik rem tangan sama langsung pijak rem kaki. Sempat lalai itu sedikit pun bisa jatuh kami ke jurang itu. Nah, baru udah selesai itu, kaget lah kami balik lagi lah ke jalanan mau ke arah Balige. Jumpa lah situ ada warung-warung kecil. Nah, warung-warung itulah kami singgah, berhenti. Jadi situ cuci muka, makan kacang dulu, biasa kan perjalanan jauh makan kacang biar nggak ngantuk. Itu doa lah lagi, kami mau jalan lagi ke Balige. Memang dari rumah udah doa kan, cuman kan udah panik tuh, berdoa lagi kami. Akhirnya sampai lah di Balige ini selamat. Itu pun udah hati-hati lah, pelan-pelan lah. Jadi menurut aku dari kesaksian itu yang betul kawan-kawan, Tuhan itu selalu beserta kita dimanapun kita berada, baik kita dalam perjalanan, mau di kamar mandi pun kita, mau lagi di ladang pun kita, semua itu Tuhan sedang memantau. Semua kegiatan itu dipantau Tuhan. Jadi teman-teman tetap berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan kembali berdoa lagi setelah melakukan kegiatan, karena perlindungan Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita. Mungkin sekian kawan-kawan kesaksian yang bisa aku ceritakan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Shalom semuanya. Shalom teman-teman semua. Lagi di ibadah Jumat siang kita kali ini, untuk warta IJS kita pada IJS kali ini itu 1 minggu sebelum libur panjang kita masih akan ada
Program kerja PMK seperti biasa yaitu persekutuan doa setiap Senin dan Rabu jam 5 sore via Zoom meeting. Tunggu partisipasinya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di ICS selanjutnya. Shalom. Untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat satu lagu pujian, Ku Bersyukur. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Bapa yang baik, terima kasih atas berkat mimpian Bapa dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah Jumat siang kami ini ya Tuhan, karena yang berkati ya Tuhan, setiap firman yang tadi disampaikan Tuhan, semoga bisa kami lakukan ya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga akan jumpa lagi untuk minggu depan ya Tuhan, karena berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan ke akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya Tuhan, amin.